Izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Alfian, NIM 205111506, Prodi Teknik Mesin 3B. Sini saya akan mempresentasikan tentang pedoman hidup Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Latar belakang, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Yang membedakan kesempurnaan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya adalah akal. Allah Subhanahu wa taala memberi akal bagi manusia untuk keberlangsungan hidupnya agar tercipta suasana yang kondusif sehingga sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia, yaitu sebagai khalifah fil ard, wakil Tuhan di bumi, yang membawa misi rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Manusia dituntut untuk menjalin kasih sayang dan bermasyarakat pada Islam sebagaimana norma yang bersumber dari Al-Quran yang menjadi pola dan tingkah laku untuk pedoman kehidupan. Kehidupan amat sangat dengan penting dengan masyarakat, tentunya harus saling membantu dan tolong menolong. Dengan pendalaman ilmu bermasyarakat, kehidupan yang islami dan bermanfaat. 2. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kita bergaul yang sesuai dengan Islam. 2. Mengapa bermasyarakat itu penting. 3. Apa manfaat bermasyarakat. 3. Tujuan. Kehidupan bermasyarakat tentu tidak bisa dilepaskan dari keseharian manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah memberikan tuntunan mengenai cara bergaul dengan orang lain, yakni hidup bermasyarakat dalam terdapat etika bertangga, ada bertamu dan menjadi tuan rumah, menjalin hubungan persaudaraan hingga mengenai pergaulan antar sesama manusia secara baik telah dijelaskan Islam. Lanjut ke bab 2, pedoman hidup Islami dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Bergaul dalam Islami. Etika dalam pergaulan. Nabi Muhammad mengibaratkan pergaulan merupakan cerminan dari seseorang. Hal ini tertuang dalam sabdanya yang diriwayatkan Imam Muslim pada Sahih Muslim, hadis nomor 4762 sebagai berikut. Yang berarti dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman dekat baik dan teman dekat yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi terkadang mengoleskan wanginya kepada kamu dan terkadang kamu membelinya sebagian atau kamu dapat mencium semerbak harumnya minyak wangi itu. Sementara tukang pandai besi ada kalanya ia membakar pakaian kamu ataupun kamu akan menciumnya yang tidak sedap. Hadis di atas memerintahkan untuk sebaik mungkin memilih teman agar tidak salah pergaulan. Tata krama yang diatur sedemikian rupa merupakan pedoman pergaulan antara manusia berakhlak mulia terhadap orang tua, anak-anak, tetangga, dan saudara seiman, bahkan masyarakat lainnya seperti anak yatim, orang miskin, dan sanak saudara. 2. Bermasyarakat itu penting. Mengapa bermasyarakat itu penting? Yaitu dari Amma Ba'du, sesungguhnya Islam telah memperlihatkan masyarakat sebagaimana dia memperlihatkan individu, karena masing-masing keduanya saling mempengaruhi. Tidak lain masyarakat itu kecuali sekumpulan dari individu-individu yang terkait dengan ikatan tertentu, sehingga kebaikan individu juga berarti kebaikan masyarakat. Keberadaan individu dalam masyarakat bagaikan batu bata dalam sebuah bangunan, dan sebuah bangunan tidak akan baik apabila batu batanya rapuh. Sebaliknya, seorang tidak dapat menjadi baik kecuali dalam lingkungan masyarakat yang kondusif bagi perkembangan kepribadiannya, para anggotanya berinteraksi secara benar serta berperilaku positif. Masyarakat merupakan lahan yang di dalamnya tumbuh benih-benih individu. Mereka tumbuh dan berkembang dalam ekosistemnya, memanfaatkan langit, udara dan mataharinya, dan tidaklah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah kecuali dalam kerangka usaha untuk membangun masyarakat yang mandiri, terpancing di dalam akidah Islam, nilai-nilai syariah dan aturan-aturannya. Sungguh kita telah merasakan zaman kita
ini minah atau cobaan dengan adanya seseorang atau individu muslim dalam masyarakat yang tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, sehingga ia memusuhi syariatnya yang mengusir dakwahnya. Seorang yang hidup di lingkungannya seperti ini senantiasa dalam keresahan, goncangan, kebingungan sebagai akibat dari pertentangan perbedaan yang jelas antara yang diyakini, yaitu berupa perintah dan larangan agama dari satu sisi, dengan apa yang dihadapi berupa tekanan, pemikiran, perasaan, tradisi, sistem undang-undang, dan bertentangan dengan arahan-arahannya. 3. Manfaat bermasyarakat. Anjuran hidup rukun dengan tetangga ini bukan tanpa alasan. Sebagai manfaat hidup rukun dengan tetangga sangatlah banyak yang bisa dipetik. Berikut manfaat hidup rukun dengan tetangga sesuai syariat Islam. 1. Kemudahan saling tolong-menolong. Pada dasarnya setiap orang memiliki cenderungan ingin selalu dimengerti, akan tetapi susah untuk belajar mengerti orang lain. Kondisi inilah kerap memicu perselisihan bersama. Sebaiknya kita belajar menghargai perbedaan, termasuk perbedaan dalam kehidupan bertangga. Manfaat hidup rukun dengan tetangga yang paling bisa dirasakan manfaatnya adalah tumbuhnya sikap saling tolong-menolong. Ketika kita membangun hidup rukun dengan tetangga, mereka tak segan memberikan pertolongan yang kita berada dalam masalah. Begitu pula sebaliknya. 2. Hidup menjadi sakinah. Manfaat hidup rukun dengan tetangga sesuai syariat Islam selanjutnya adalah dengan menjadikan hidup lebih tenang dan tentram. Dalam beberapa kasus, seseorang memikirkan bagaimana tetangga memandang diri kita. Itu terjadi karena mungkin kamu kurang mengenal tetanggamu. Jika Anda sudah mengenalnya dengan baik, maka kehidupan Anda dengan tetangga menjadi lebih tenang tanpa dihantui perasaan berburuk sangka. Yang ketiga, sistem keamanan lingkungan menjadi terjamin. Hidup di sebuah lingkungan, baik lingkungan perumahan, perkotaan maupun perdesaan, kepedulian terhadap tetangga akan membuat lingkungan kita menjadi lebih aman. Kasus kejahatan bisa diredam seperti perampokan dan pencurian. Hal ini karena adanya sosok tetangga yang dengan sigap akan peduli terhadap lingkungan sekitar, karena mereka merasa saling mengenal dan mengasihi. Sistem keamanan lingkungan yang terbentuk secara mandiri di lingkungan desa juga terbukti adanya watak gotong royong pada bangsa ini. Kekuatan inilah yang harus dipertahankan dengan menjaga keharmonisan antar tetangga. Yang keempat, kedepankan toleransi dan hargai perbedaan. Perbedaan sudah sangat lekat dengan kehidupan bermasyarakat, mulai dari perbedaan keyakinan, pendapat, latar belakang, dan suku. Dalam agama Islam ini sudah merupakan bagian dari sunatullah yang lekat dan menjadi takdir. Yang terakhir, 5. Meningkatkan rasa kepemilikan gotong royong. Apabila sudah terjalin hubungan yang baik antar tetangga, maka lingkungan akan terasa lebih harmonis dengan kegiatan gotong royong. Membersihkan lingkungan tidak hanya sekedar pernikahan dan sebagainya. Tetanggalah yang menjadi orang pertama yang memberikan bantuan. Kegiatan gotong royong akan berjalan dengan lancar, saling peduli terhadap lingkungan dan sekitar rumah. Tentu saja hal ini akan berdampak pada lingkungan yang lebih sehat, aman, bersih, dan terhindar dari banjir. Dari sisi lain, berbuat baik pada tetangga yang seharusnya diberikan kepada tetangga. Salah satunya bersedekah kepada tetangga yang membutuhkan. Anjuran bersedekah kepada tetangga sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, bukan mukmin yang harus kenyang perutnya, sedang tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Baihaqi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.